Jika ada yang menuduh kita di hadapan Allah, apakah dia bisa menang? Tidak bisa menang. Meskipun ada banyak orang dari golongan setan sering berdoa menuduh kita, mereka tidak bisa menang. Mari kita baca bagian dari Yesaya pasal 50. Di sini dikatakan, "Ya Allah yang membenarkan aku. Yang membenarkan aku adalah dekat dengan aku. Siapa yang bisa menuduh aku? Di sini aku adalah saudara Sibor, yaitu Israel. Tentu saja termasuk anggota tubuhnya juga." Di sini dikatakan, biarkan mereka bangkit dan berhadapan dengan aku. Siapa yang menuduh aku? Biarkan mereka maju. Lihat, Tuhan yang Maha Tinggi, yang menguasai, menolong aku. Siapa yang dapat menghukum aku? Ini adalah yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat Roma. Di bagian akhirnya dia berkata demikian. Siapa yang dapat menuduh orang-orang yang dipilih Allah? Allah telah membenarkan mereka. Siapa yang dapat menjatuhkan hukuman kepada mereka? Dan juga Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah turut membela kita. Artinya tidak ada yang bisa menuduh orang-orang yang Allah anggap benar sebagai berdosa. Kemudian ada kitab Zaharia. Pada suatu kali, dalam kitab Zaharia terlihat setan berdiri bersama Imam Agung Yosua. Kemudian, setan menuduh Imam Agung Yosua. Lalu malaikat Tuhan menegur setan berkata, "Setan, biarlah Tuhan yang memilih Israel menegurmu. Orang ini bukankah seperti sebatang kayu yang diambil dari api?" Bahkan malaikat pun membela Yosua, imam besar. Jadi, hari ini apakah di surga ada setan yang setiap hari dan malam menuduh saudara-saudari? Dia setiap hari dan malam menuduh saudara-saudari di hadapan Allah. Apakah dia bisa menang dalam tuduhannya? Dalam kitab Wahyu tertulis, ketika sang malaikat ketujuh meniup sangkakala tembaga, setan diusir ke bumi. Lalu terdengar suara dari surga berkata, "Setan, si iblis yang setiap hari dan malam menuduh kita di hadapan Tuhan kita, telah diusir ke bumi." Sorga menjadi sunyi. Bersukacitalah dan bersoraklah kalian, yaitu yang setiap hari dan malam menuduh kita. Kita akan mengalami banyak penderitaan. Tetapi Allah telah menganggap kita benar. Jadi, setan menuduh kita. Biarkan dia terus berhadapan dengan kita. Dia tidak bisa mengalahkan kita, karena Allah tidak akan menghukum kita sebagai berdosa. Lagi pula Allah sudah menghukum setan sebagai berdosa, dan sudah menetapkan setan terkutuk. Ketika waktunya ayah melaksanakan kutukan tiba, setan akan dilempar ke dalam lautan belerang yang menyala-nyala. Karena itu, kalau Allah sangat mengasihi kita, tidak ada ciptaan yang bisa menuduh kita sebagai berdosa. Mari kita terus membaca Yesaya. Lihat, mereka semua seperti pakaian yang mulai lusuh. Ngengat akan memakannya sampai habis. Siapakah di antara kalian yang takut akan Tuhan dan mendengar suaranya? Siapakah yang berjalan dalam kegelapan tanpa cahaya? Harus percaya pada nama Tuhan. Percaya pada Allahnya. Lihatlah, kalian yang menyalakan pelita itu sendiri. Berjalanlah di dalam terang pelita yang kalian nyalakan sendiri itu. Ini adalah aku. Bagian yang kalian terima dari tanganku. Kalian akan terbaring dalam penderitaan. Bagian ini menunjukkan banyak orang. Banyak orang tidak percaya yang menjadi musuh Israel. Mereka seperti pakaian yang mulai lusuh. Ngengat akan memakannya sampai habis. Tetapi mereka yang berjalan dalam kegelapan dan tersesat tanpa cahaya, harus berjalan dengan percaya pada terang Tuhan. Dalam terang itu ada terang dari Allah, yaitu mengikuti anak Allah, Tuhan. Maka mereka akan mendapat cahaya. Jika ada orang berkata kita tidak mau menerima cahaya matahari palsu itu. Matahari palsu bukan matahari sebenarnya. Kita tidak tahu, dan Tuhan juga tidak menyatakan pada kita. Kita harus berjalan menurut terang kita sendiri. Mereka meninggalkan terang besar yang diutus Tuhan. Kemudian mereka berkata, kita harus menyediakan obor sendiri. Kita harus menyediakan obor untuk kehidupan kita sendiri. Kita menggunakan cahaya dari obor kita untuk menyalakan secuil cahaya, lalu menerangi jalan di depan kita. Hei, mereka berkata, tidak mau cahaya matahari. Mereka ingin menyalakan cahaya sendiri untuk menerangi jalan. Maka Tuhan, inilah bagian yang kalian terima dari tanganku. Kalian dibiarkan dalam penderitaan. Maksudnya, tidak mau menerima yang diutus oleh Tuhan. Yang seharusnya menerangi orang-orang. Mereka akan berbaring dalam penderitaan. Dalam penderitaan, berada di dalam api belerang. Seperti yang Tuhan katakan, aku adalah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, tidak akan berjalan dalam gelap.
akan memperoleh terang kehidupan tanpa mengikuti Tuhan. Maka, mereka yang memilih untuk berjalan dengan terang mereka sendiri, akhirnya akan berbaring dalam penderitaan. Sebab Tuhan telah menetapkan kita sebagai anak-anak terang. Betapa beruntungnya kita. Amin.